Ya dulur, pagi ini kita mau membahas tentang apa? Ya bener, pagi kali ini kita mau membahas tentang GPT atau zat pengatur tumbuh yang bertujuan untuk merangsang pertumbuhan tanaman. Ya, dalam penggunaan GPT itu bisa baik juga bisa buruk, tergantung kita aplikasinya lur ya, atau tahu kapan waktu yang tepat untuk pengaplikasian. Nah, kalau kayak yang sebelah sini, ini adalah waktu pengaplikasian yang tepat dan hasilnya juga bisa dilihat sendiri ini lur. Tapi yang sebelah sini adalah pengaplikasiannya yang salah lur. Jadi cuma mengejar anakannya. Jadi kalau pengaplikasian salah, kedepannya juga berakibat buruk pada tanaman kita. Terus untuk lebih baiknya gimana cara penggunaan GPT yang baik, langsung aja simak di dalam videonya lur ya, kapan waktunya. Dan tentunya yang paling utama adalah hasilnya bisa meningkatkan tanaman padi kita. Monggo disimak dulur, mampir. Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lur. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe. Bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam tani muda, salam tani milenial. Ya dulur, nih di depan kita adalah tanaman padi yang berumur 63 HST dengan varietas IP32 ya. Nah, di usia 63 ST ini bisa dilihat lur ya, tanamannya sudah melakukan pengisian atau mulai merunduk ya. Kalau untuk tanaman IP32 ini ciri khasnya ini lur ya, nih mahalainya itu nggak bisa panjang, cuma kayak gini melengkung gini ya. Tapi nanti kalau soal tonasenya bagus lur, paling bagus ini ya, bisa dibanding dengan varietas yang lain dan hasilnya pun itu amat sangat bagus lur dan disukai tengkulak-tengkulak ya. Nah, untuk pengisian atau nutrisinya ya kemarin sudah dibahas lur ya, jadi kita singgung lagi sedikit, yaitu apa? Untuk nutrisi pada saat tanaman melakukan pengisian kayak gini, ini kita harus pemberian unsur K itu amat sangat tinggi atau kaliumnya, dimana kita juga mengimbanginya dengan pemberian nutrisi mikronya, karena K itu kan makro lur ya. Agar apa ya, agar nutrisi yang kita berikan itu berimbang, tidak dompleng sebelah, dan tidak juga pemberiannya itu terlalu berlebih, nanti ya bisa kebakar itu daunnya lur. Nah, untuk jenis produknya itu bebas lur ya, yang penting itu tadi unsurnya tinggi K dan ada N-nya kecil. Ya dulur, terus pembahasan kita pagi ini tuh mau membahas tentang apa? Untuk pembahasan kita kali ini atau pagi kali ini adalah untuk pembahasan tentang pemberian GPT di saat tanaman kita kayak gini lur ya, sudah brol gitu ataupun masih belum brol kayak gini. Ini nanti bagus dikasih GPT atau tidak gitu ya. Karena apa? Karena banyakkan petani kita itu masih banyak yang menggunakan GPT tapi tidak sesuai aturan gitu ya. Karena ya cuma dari kata orang gitu, tapi buktinya itu kan nggak ada gitu loh ya, cuma ataupun dari review gitu, tapi ya dari awalnya sampai panennya kan tidak ditunjukkan gitu ya reviewnya ya. Jadi cuma review tentang produk satu aja gitu ya. Jadi ya itu bisa dikatakan ya pembodohan ya bisa lur, atau kurang jelasnya gitu. Nah, kita ambilnya ya secara real gitu lur ini lur. Untuk pemberian GPT itu sebenarnya ya amat sangat baik, tapi dalam penggunakannya itu harus bijak lur, ingat harus bijak. Jangan nasal dan jangan kata orang, tapi harus lihat bukti secara langsung lur. Nah, untuk itu, nah ini apa keadilan ini menggunakan GPT. Untuk lain ini kemarin aku tanya yang punya, yang katanya itu dia ya menggunakan GPT lur ya, tapi GPT-nya penggunaannya itu amat sangat baik atau sangat bijak, dan tentunya di saat-saat tertentu saja, tidak setiap fase dikasih itu tidak lur.
Dia pemberiannya kalau ini pada saat kemarin ya sudah malah sudah keluar gini, dan ini baru dikasih pemberiannya lur. Dan dia juga baru melakukan ini pengisian, ya baru dikasih. Karena apa? Kalau pada saat kayak gini dikasih GPT itu amat sangat baik. Karena apa? Dia kan sudah tidak fokus tidak fokus peninggian ini batang lagi lur ya. Walaupun karena kan fungsi GPT-nya kan untuk meninggikan batang ini. Tapi kalau sudah gini nanti GPT-nya larinya itu di sini lur, membantu proses penyerbukannya itu atau membantu proses pengisian dari malainya itu sendiri. Karena fungsi GPT adalah perangsang pertumbuhan gitu lur ya. Nah, jadi kalau pada saat melakukan pengisian kayak gini, ini dikasih GPT itu amat sangat baik. GPT-nya ya GPT Gibberellin lur ya, karena yang biasa digunakan itu adalah GPT Gibberellin. Tapi kalau kita salah penggunaan GPT ya kayak gini nih lur. Nih, ini yang kemarin kita bahas atau kita review ya. Untuk penggunaan GPT-nya ini digunakan pada saat awal-awal tanam, terus dia mengejarnya, dia ngejar anakan. Emang pada saat kayak gini anakannya banyak, terus tanaman kelihatan lebih rimbun karena ya dosis pemberian pupuknya juga amat sangat tinggi. Tapi apa akibatnya? Akibatnya tanaman itu molor lur. Kalau ini dikasih GPT lagi itu juga bisa dan cepat brolnya, tapi ya ada efek buruknya, malah tambah buruk lur, yaitu apa? Ini nanti batangnya akan utilang lur. Jadi harus hati-hati pemberian GPT dan juga harus tahu waktu yang tepat. Kalau untuk masa vegetatif, alangkah baiknya pemberian GPT itu kalau tanamannya itu kelihatan kerdil atau terserang bakah gitu lur ya, kita pengaplikasiannya itu bisa. Tapi kalau sudah normal itu nggak usah pemberian GPT seperti punya kita lur ya. Itu kita jarang sekali penggunaan GPT. GPT-nya paling ya ikut di insek itu toh, karena insek kan kadang nggak di keterangan nggak ditulisin GPT, padahal itu juga ada GPT-nya. Nah ini, terus kalau apa itu pemberian GPT-nya setelah ini kan setelah merunduk lur ya, apakah nanti diberikan lagi, mau dikasih gitu, itu bisa lur. Nanti kalau mau dikasih lagi pemberian GPT, yaitu pada saat nanti ini sudah mulai mau full pengisian atau sudah mulai usia 80-an HST ya, itu nanti kita bisa melakukan atau aplikasi GPT kembali, di mana itu bertujuan untuk dipacu kembali lur, karena dia kan pada saat usia 80-an HST itu sudah kering ya, banyak yang kering batang ataupun daunnya. Jadi kita kalau mau melakukan atau mengaplikasikan GPT kembali itu bisa. Jadi kalau pengaplikasian GPT kalau di masa awal atau masa vegetatif harus hati-hati banget lur. Kalau tidak dibutuhkan itu tidak usah ya. Tapi kalau pada masa generatif itu bisa dilakukan pada saat pengisian itu ya 2 kali bisa lur. Ini menurut pribadi dan menurut apa itu petani-petani senior gitu lur ya, yang sudah puluhan tahun bertani padi gitu. Jadi ini bisa untuk referensi sedulur-sedulur kalau bijak dalam penggunaan GPT-nya itu sendiri. Ya dulur, ini tadi review kita tentang penggunaan GPT, bagus dan tidaknya, dan akibat yang akan ditimbulkan ya. Dan waktu pengaplikasiannya pun ini sudah jelas lur ya. Kalau masih belum jelas, alangkah baiknya sedulur-sedulur bisa ditanyakan di kolom komentar. Bagi yang suka jangan lupa lur ya di like, dan tidak lupa subscribe lur bagi yang belum. Salam tani muda, salam tani milenial. Assalamualaikum dulur.